lagi di Vokasi Kini bersama saya Shana Suwartono. Jadi Vokasi Kini adalah sebuah talk show yang akan membahas mengenai profesi-profesi kekinian yang tentunya menarik sekali. Jadi kita akan berbincang dan mengupas banyak profesi yang membuat kita siap kerja dan siap berkarya. Nah, tema hari ini adalah energi terbarukan. Nah, apakah teman-teman udah tahu nih, apa sih sebenarnya energi terbarukan? Mungkin ada yang belum tahu, mungkin ada yang udah tahu dikit. Pokoknya kalau masih bingung-bingung, hari ini kita akan membahas lebih lanjut mengenai energi terbarukan dengan beberapa narasumber yang pastinya sudah hadir bersama kita. Yang hadir, yang pertama ada Ibu Tri Mumpuni, ini adalah Direktur Eksekutif IBK yang telah tersambung lewat video conference bersama kita. Halo Bu Mumpuni. Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol dengan Bu Puni dan juga ada Mas Janata Giwangkara, Manajer Program Transformasi Energi Institute for Essential Services Reform. Halo. Halo juga. Apa kabarnya Mas? Baik. Baik juga. Nah, tentunya juga ada narasumber ketiga yaitu Bapak Irwan Aditya Jaya, Guru Energi Terbarukan SMK 1 Lingsar. Halo Bapak Irwan. Bisa mendengar saya? Selamat. Ya Mbak. Halo. Oke. Kita mungkin akan mulai dari Mas Egi dulu gitu ya, Mas Egi. Karena kalau kita ngomongin energi terbarukan kan maksudnya masih ada yang, mungkin udah tahu, mungkin ada yang tahu-tahu sedikit gitu. Tapi boleh dijelaskan nggak sebenarnya pengertian energi terbarukan itu apa? Boleh. Jadi kalau dari sisi pengertian itu energi terbarukan adalah sumber dayanya bisa diperbaharui terus. Beda halnya misalkan dengan yang kita dominan pakai sekarang energi fosil, itu dari fosil jadi suatu saat akan habis gitu. Jadi kalau misalnya energi terbarukan ini dia bisa terus-terusan kita pakai hampir ya selama sumber daya itu tidak tidak terbatas gitu. Energi air misalkan, matahari, angin gitu. Jadi akan terus bisa dipakai sih, lebih sustainable. Oh, sustainable. Berarti lebih lebih environmentally friendly juga. Benar. Oh, oke. Jadi bisa dibilang ini masa depannya ya. Yap. Masa depan untuk satu dunia. Oke. Tapi saya penasaran dari Pak Irwan nih yang mengajar gitu ya. Pak Irwan, ini kan sebenarnya bisa dibilang jurusan yang unik nih. Pak Irwan mungkin bisa jelasin berapa banyak sih murid-murid yang antusias dengan jurusan energi terbarukan ini? Luar biasa perkembangannya Mbak. Dari awal dulu kita punya peminat paling 20 orang. Kemudian meningkat menjadi 30. Akhirnya di yang tahun sekarang mungkin kita batasi karena kelas kita sudah tidak menampung. Nah, karena kita di sekolah itu sudah saya promosikan besar-besaran, di sekolah sudah ada pembangkit. Sekolah kami kan sekolah mandiri energi di NTB. Ya. Oke, sekolah mandiri energi ya Pak ya. Berarti makin lama antusiasmenya tuh makin terus berkembang ya per tahunnya. Betul. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, kalau gitu saya beralih ke Bu Puni. Bu Puni mungkin bisa dijelaskan di Indonesia perkembangan mengenai energi terbarukan ini seperti apa, Bu? Kalau saya melihat konteks nasional, sebetulnya energi terbarukan itu dari 2014 ini ya, kalau bicara pemerintah gitu, dia sudah mulai memasukkan ke dalam mainstream. Artinya kalau kita bicara buku itu dia sudah bukan di attachment tapi sudah di front page ya. Sayang sekali kebijakan ini tidak konsisten, maju mundur gitu. Awalnya kita begitu antusias dengan memperbesar program-program energi terbarukan, baik bicara soal solar PV ya, saya ingat banget kita sempat beberapa kali ke Masdar City di UAE, Abu Dhabi lah ya, itu kan dia besar banget, sehingga kita sudah mulai melihat akan ke sana ini arahnya gitu. Terus kalau hidro nggak usah diomongkan, apalagi kan kita punya 75.000 megawatt ya hydro potential, tapi untuk mini dan mikronya itu 10%-nya sekitar 7.500. Dan itu sudah sangat populer karena saya ingat banget awal tahun 90 waktu saya baru bicara soal mikrohidro, orang-orang masih pada bingung apa ya mikrohidro harus menjelaskan. Tapi sekarang setiap orang tahu lah mikrohidro itu
apa? Bahwa dia memanfaatkan sumber daya, apa namanya, sungai-sungai, air yang mengalir di sungai, terus kemudian ada beda tinggi yang namanya head, ada debit Mhm. atau flow yang bisa dihitung sehingga itu menghasilkan energi. Saya mau menggarisbawahi bahwa Indonesia ini so blessed gitu ya, sangat beruntung banget lah bahwa kita ini Wah. dianugerahi energi terbarukan yang luar biasa. Coba Mhm. just name it gitu, coba ngomong ya, mau bicara Mhm. matahari, kita Iya, kita selalu banyak. akan ada gitu ya, banyak sekali. Mau bicara Mhm. air, kita punya 75.000 megawatt. Mhm. Terus, apa namanya, mau bicara angin, nah bicara angin ini menarik. Orang Gimana selalu tuh? berpikir kalau angin itu selalu yang gede-gede kayak di Eropa, nggak bisa Mhm. seperti itu, karakteristiknya lain-lain. Karena si air angin di Indonesia ini kan Mhm. sebetulnya karena kita di Khatulistiwa ini, kecepatannya tidak seperti di negara-negara subtropis, tapi bisa gitu loh. Saya sudah Mmm. memasang 100 unit, Mmm. kecil-kecil, Oke. sekitar, 50 watt gitu ya di Sumba dan sampai sekarang sudah 5 tahun berjalan dan bisa melistriki, Mmm. masyarakat di sana gitu. Yang penting kan masyarakat mendapatkan akses. Terus, Oke. yang lebih menarik lagi adalah kita punya 28.000 megawatt potensial itu geothermal. Itu baru yang gede, yang super Mmm. heated gitu ya. Oke. Sementara kalau kita bicara yang kecil, yang pakai sistem binary gitu, Mhm. apa namanya, karena kita ini di ring of fire gitu, sehingga yang kecil-kecil itu banyak sekali. Kita ngelihat Cikotok, daerah Flores gitu ya. Ya cukup hanya dengan, heat-nya itu cukup 90 derajat celcius, itu nggak sampai 400 derajat seperti, apa namanya, deep geothermal ini yang shallow well aja gitu ya. Jadi di sungai-sungai gitu yang Mmm. ada panas. Jadi banyak, kita tuh sangat kaya gitu. Saya Oke. belum ngomong soal, algae. Kalau bicara algae lebih gila lagi. Oke, Algae, berarti pantai kita ini kedua mhm. terpanjang setelah Kanada dan itu kalau betul-betul di-develop, itu potensi algae juga luar biasa. Sekarang Oke. pertanyaannya adalah, Apa tuh? seberapa serius kita gitu, untuk Oke. membangun energi terbarukan ini menjadi Mhm. salah satu arrowhead dari negara-negara yang lain. Kalau kita serius, Baik. kita bisa menjadi timur tengahnya biofuel, Oh, oke. apa namanya, energi terbarukan lah, banyak. Apalagi saya Baik. belum ngomong soal biofuel dan biomasa. Iya, masih panjang banget berarti yang emang, bisa, dieksplor gitu ya Bu, mengenai, energi terbarukan ini dan memang potensi Indonesia bisa dibilang luar biasa, jika kita mau mengeksplor dan, inovasi terus dilakukan gitu di energi terbarukan ini. Tapi kembali, ke Mas Egy, saya penasarannya, apa sih yang bikin Mas Egy tertarik dengan, bidang energi terbarukan ini? Ke depan ini pertama lebih tadi sustainable, kemudian Mhm. juga bisa, terus-menerus digunakan, emisinya juga harus dikurangi, dan juga dari sisi teknologi itu semakin murah dibandingkan dengan, Mmm. teknologi apa namanya, pembangkit energi, fosil misalkan gitu. Jadi, dari sisi itulah mungkin, saya memutuskan akhirnya untuk ambil sekolah, S2 untuk, khusus di energi terbarukan ini di New Zealand. Oh, Gitu, oke. kebetulan dapat beasiswa dari sana, jadi ya Luar sangat biasa. sangat beruntung untuk bisa ini. Berarti waktu lulusnya berarti kemarin tahun berapa, Mas Egy? 2017 selesai. 2017 Iya, selesai. jadi Tapi awal pintu masuknya itu berarti untuk energi terbarukan itu kapan? nah, jadi awalnya saya, awalnya tuh sekolah di IPB Mhm. untuk, geofisika dan meteorologi, Oke. dan ngambilnya yang terapannya gitu. Jadi lebih aplikatif, Oh. langsung bisa mungkin ke pekerjaan yang mungkin memang dibutuhkan pada saat itu. Dan Mmm. 2010 ketika saya lulus itu kan isu perubahan iklim sedang naik ya, Heeh, heeh, dan banget sampai ya sekarang benar. juga. Dan salah satu apa namanya, salah satu cara untuk mengurangi perubahan iklim adalah, menggunakan energi terbarukan atau Mhm. energi bersih. Mhm. Nah, ternyata saya dalami, wah menarik dan ini kayaknya bakal jadi second wave, isu setelah apa namanya, perubahan iklim. Jadi ya oke, Mmm. akhirnya saya terjun di dunia energi terbarukan. Oke, meskipun masih mungkin buat orang awam masih agak asing gitu ya, Benar tapi benar. memang, energi terbarukan ini bisa kemana-mana gitu, bisa Mhm, dibilang gitu. mhm. Oke, tapi aku mau tanya lagi ke, Bu Puni gitu. Bu Puni kalau misalnya kita bicara mengenai lapangan kerja, untuk energi terbarukan ini, menurut Bu Puni gimana? Sebesar apa sih terbukanya? Mbak, besar banget. Saya mau beri contoh Besar ya. banget. Saya sempat ngobrol sama, salah satu, direktur, Mhm. apa namanya, sekolah vokasi di Kudus Mhm. yang spektakuler itu ya. Saya bilang, "Kenapa sih nggak bikin jurusan energi terbarukan?" Gitu ya. Dan mereka juga tertarik gitu. Karena apa? Saya beri contoh saja.
Kita ini kalau mau mendevelop geothermal itu kita masih perlu ribuan orang lah. Kita sudah punya banyak insinyur gitu, tapi sayang sekali mereka banyakan berkarir di luar gitu ya. Ini sebetulnya masih banyak peran yang bisa diambil. Terus kita kalau mau bicara ini yang paling sederhana ya, anak-anak SMK. Jadi saya pernah tahun 2014 waktu saya pernahlah menjadi ring 1 di Kementerian ESDM. Saya ingin banget ada motor listrik ya. Kita punya satu engineer pulang dari Jepang yang 14 tahun di Jepang, terus dia mampu membuat motor listrik. Kalau kita mau ngomong bahwa anak-anak SMK kalau disuruh melilit kumparan saja ya, dan kumparan itu sebagai prime movernya gitu ya. Jadi ini kita sempat banget minta tolong sama Menteri Pendidikan waktu itu, ya masih Pak Anies Baswedan, untuk ada 3 menteri, Menteri ESDM, Menteri Perindustrian, sama Menteri sudah kita coba dan kita mengundang 20 kepala sekolah SMK di seluruh Indonesia. Oh, mereka antusias banget. Artinya apa? Kita membuat motor listrik ini dipindad. Ya, sekian puluh ribu gitu. Kita inginnya waktu itu mau coba dengan 100.000 dulu. Akan kita sebar ke semua anak-anak STM di seluruh Indonesia. Nanti tugas mereka itu hanya memelit kumparan, daripada sekarang ini beli terus dilepas ya, terus dipasang lagi. Kenapa enggak kita punya motor listrik terus kita pasang? Nah, karena sudah ada motor listriknya, ini terserah mereka. Mau jadi mikrohidro, mau jadi biomass, mau jadi biogas, mau jadi apapun bisa. Dan ini harusnya disebar ke seluruh anak SMK di Indonesia. Mengenai profesi dan juga banyak sekali mungkin lapangan kerja yang terbuka dari energi terbarukan ini. Tapi sesaat lagi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami setelah pesan-pesan berikut. Balik lagi di Vokasi Kini dan kita masih bicara mengenai energi terbarukan, dan saya akan ke Mas Irwan. Saya pengen tahu nih sebenarnya apa aja yang diajarkan di SMK 1 Lingsar nih mengenai energi terbarukan ini, karena tadi udah disinggung itu betapa banyaknya antusiasme dari anak-anak mengenai energi terbarukan ini. Ya, terima kasih Mbak. Jadi di jurusan teknik energi terbarukan ini, jadi kita menggembleng siswa kita sejak kelas 1 sampai dengan kelas 3 atau kelas 10 sampai kelas 12 terfokus pada 3 ini, teknik energi surya, hidro, dan angin. Itu pelajaran di kelas 2 dan 3. Cuman di kelas 1 ada dasar dimiliki. Jadi di kelas 1 ini mereka mendapat pelajaran konversi energi. Ini mempelajari bagaimana mengubah energi air menjadi listrik, mengubah angin menjadi listrik, mengubah matahari menjadi listrik, seperti itu. Selanjutnya ada yang kedua, dasar-dasar energi terbarukan. Di pelajaran ini anak-anak mendapat ilmu atau pengetahuan tentang semua jenis energi terbarukan. Nah, karena kita berada di program keahlian teknik energi terbarukan, maka tidak hanya dia pelajari surya, hidro, angin saja. Jadi di dasar-dasar energi terbarukan ini mereka mempelajari semua, baik itu surya, hidro, angin, biomasa, biofuel, biobriket, dan semua. Jadi mereka mendapat dasarnya, walaupun pada akhirnya mereka tidak fokus di sana. Kemudian di kelas 3 mereka fokus, karena keahlian kami adalah teknik energi surya, hidro, angin, maka mereka fokus di 3 ini. Bagaimana mengubah energi surya jadi listrik, angin jadi listrik, air jadi listrik, seperti itu. Oke, jadi ada perkenalannya dulu dan kemudian di tingkat 3 nanti benar-benar fokus gitu ya Pak ya. Oke, terima kasih untuk jawabannya Pak Irwan. Oke, itulah tadi penjelasan dari Mas Irwan mengenai apa aja yang sebenarnya diajarkan di SMK gitu ya mengenai energi terbarukan ini. Tapi saya akan kembali ke Mas Egy. Mas Egy mungkin bisa ceritain sedikit mengenai peralihan gitu ya dari penggunaan energi yang terdahulu gitu, energi fosil ke energi terbarukan yang mungkin terjadi saat ini di Indonesia. Ya. Jadi
kalau secara kebijakan atau program pemerintah itu sudah tertuang dalam Rencana Umum Energi Nasional. Kita di 2025 itu menargetkan 23%-nya dari energi terbarukan. Di mana nanti tentunya akan menciptakan lapangan pekerjaan baru di sektor ini, kemudian juga ada distribusi kebutuhan industrinya, misalkan dari energi terbarukan tadi kan sudah sempat dibahas, ada dari air, ada dari angin, surya. Jadi itu juga akan menciptakan industri-industri baru di Indonesia. Jadi peralihannya ya kita harus cukup beradaptasi dari sisi teknologinya dan juga skill workforce yang memang harus dimiliki. Oke, perlahan tapi pasti gitu ya bisa dibilang. Iya benar. Soalnya di tingkat global bahkan itu sudah mulai cepat fasenya gitu. Jadi di Indonesia harus be ready untuk itu sih. Harus ready dan sebenarnya harus dikejar gitu ya. Benar karena sekali. di negara-negara lain sebenarnya udah saling bersaing gitu. Nah, kembali lagi ke Bu Puni, saya ingin tahu tadi Ibu sempat ngomongin mengenai lapangan kerja di energi terbarukan. Nah, kalau misalnya memang anak-anak muda di luar sana begitu tertarik gitu dengan energi terbarukan, seberapa menjanjikannya sebenarnya upah dan juga lapangan kerja yang terbuka? Mbak, kalau kita bicara energi terbarukan itu justru malah mendidik orang untuk menjadi enterprise. Saya ambil contoh gitu ya. Infrastruktur energi terbarukan yang sudah diciptakan di India itu luar biasa. Hanya untuk solar panel misalnya, itu banyak line production yang dibuat oleh mereka. Dan saya menyaksikan sendiri 2006, itu baru 2006, saya ngajak beberapa dirjen, terus juga dari ESDM dan juga Bappenas untuk melihat bagaimana mereka menciptakan infrastruktur atau line production dari pembuatan solar PV. Oke lah, kita belum bisa membuat wafelnya nggak apa-apa. Tapi yang namanya cetakannya, terus industri pendukungnya segala macam itu sangat mudah. Dan kalau Mbak bicara soal solar PV di Indonesia, di India, itu di kaki lima pun sudah banyak yang jual. Kaki lima. Sementara di kita itu masih barang yang kaki lima. Jadi kalau misalnya saya orang kampung, orang gitu pengen solar PV untuk rumah saya gitu. Ya kayak yang di light itu juga ada lampu-lampu yang portable yang sudah dibuat solar PV. Bahkan ada topi yang terus kalau malam-malam kita mau kerja bisa kita pakai solar PV itunya solar panel yang kecil gitu ya. Jadi spektrumnya tuh luas banget dan itu diciptakan benar-benar oleh pemerintah. Saya pikir pemerintah Indonesia khususnya Kemendikbud saya berharap ya mampu belajar dari hal-hal yang sudah ada. Nggak usah reinventing the wheel, tapi melihat realitas yang sudah berkembang gitu. Terus saya mau kembali kepada motor listrik itu, Mbak. Ini concern saya yang luar biasa. Motor listrik itu kalau betul-betul bisa diserahkan kepada anak SMK ya, anak-anak vokasi gitu. Ini akan menciptakan perubahan yang luar biasa. Jadi landscape perubahan teknologi di Indonesia ini menjadi sangat dahsyat. Karena apa? Karena penemuan Ricky Elson namanya Kogeng. Kogeng itu yang terkecil pernah ditemukan oleh Panasonic itu 46 milinewton. Tapi ini dia mampu menciptakan sampai antara 2,4 sampai 4 milinewton itu sangat kecil. Sehingga Mbak bisa bayangkan kalau kita bicara itu ya pembangkit gitu, terus kemudian dulu kan ini generatornya itu kalau 100 kW itu beratnya setengah mati masih 20 kilo gitu. Sekarang dengan adanya Kogeng yang baru ini bisa hanya beratnya itu nggak sampai 10 kilo gitu loh. Dan ini bisa melibatkan anak-anak STM, anak vokasi untuk mengerjakan. Baiklah, mudah-mudahan banyak juga anak-anak generasi muda yang mendengarkan ini gitu, yang gergetan juga seperti Bu Puni gitu ya. Mendingan kita langsung aja gitu gerak dan langsung bekerja biar Indonesia ini makin keren lagi energi terbarukannya. Tapi kalau misalnya memang banyak gitu ya di luar sana anak-anak muda yang udah mulai tertarik gitu Mas Egy dengan energi terbarukan. Nah sebenarnya bisa dikasih tahu nggak tips and triknya untuk masuk dan menekuni bidang energi terbarukan ini tuh mulai dari mana? Niatnya atau passionnya ya. Jadi memang dari pribadi masing-masing atau mahasiswa atau siswa itu memang tertarik, ada ketertarikan gitu. Ketika kita sudah tertarik itu secara default untuk mencari tahu lebih lanjutnya lebih gampang gitu. Jadi ketertarikan diri dulu, kemudian juga infrastrukturnya mendukung ya, misalkan akses untuk ke
bahan-bahan atau khusus untuk vokasi ya misalkan ke teknologinya atau untuk ke industrinya itu juga dijembatani. Dan menurut saya Mas Menteri yang baru ini dengan membentuk satu dirjen khusus untuk vokasi itu sangat timely sih, karena ke depan itu saya melihat degree atau formal degree sebenarnya sarjana A, sarjana B gitu atau magister A, magister B itu kayaknya bakal turun dibandingkan dengan apa yang dia bisa gitu, langsung ke soft skill-nya yang dibutuhkan gitu. Jadi menurut saya ini juga penting untuk dipersiapkan dari dini. Oke, wake up call gitu ya untuk benar-benar bisa bekerja langsung menuju sasaran. Oke, terakhir mungkin saya ingin tahu dari Pak Irwan yang sudah bergabung lagi bersama kita, skill apa gitu yang harus dimiliki oleh anak-anak di luar sana yang mau mempelajari energi terbarukan ini? Jadi memang adalah suatu menjadi tuntutan sebenarnya bahwa ke depan kita sudah energi fosil sudah sangat terbatas sehingga akan habis. Jadi ini harus menjadi perhatian para anak-anak milenial bahwa ini penting sekali. Bahwa di masa depan, malah saya dengar Singapura itu energi bensin atau fuel itu harus hanya sampai 2030. Setelahnya dilarang menggunakan energi yang menimbulkan polutif. Nah oleh sebab itu, jadi dalam hal ini peluang besar bagi anak-anak sebenarnya untuk menyongsong masa ke depan, masa yang lain ini. Berbeda dengan zaman saya sebelum dari kecil sampai sekarang. Kita baru mendengar suara motor berderu-deru dan sebagainya. Nah, yang sekarang ini kan teknologinya sudah ke era motor listrik, mobil listrik. Kami di SMK 1 Lingkar sudah mengembangkan mobil listrik, motor listrik. Nah, seperti yang dikatakan Bu Muni tadi, bahwa itu sangat potensial. Dia tidak menimbulkan polusi, ramah lingkungan, kemudian juga kita hemat energi, tidak merusak alam. Seperti itu, Pak. Baik Pak Irwan, terima kasih banyak yang sudah bergabung bersama kita dari Mataram, dan juga tadi ada Bu Puni yang sudah bergabung bersama kita dari Subang, dan terima kasih banyak juga untuk Mas Egy yang sudah hadir di sini, yang sudah berbagi mengenai energi terbarukan ini, karena memang sangat-sangat menarik tadi dari apa yang kita bicarakan, bahwa energi terbarukan ini bisa menjadi pintu masuk untuk masa depan itu sendiri gitu ya. Jadi benar-benar banyak sekali yang lapangan kerja yang bisa terbuka terkait dengan energi terbarukan ini. Dan jika Anda memang salah satu yang tertarik, pokoknya cari tahu lagi, pokoknya mulai sekarang. Yang penting kerja dulu, masuk dulu, nah nanti pasti jatuh cinta dengan energi terbarukan ya. Nah itu dia untuk Vokasi Kini episode kali ini. Jadi kalau buat kalian nggak usah nunggu lebih lama lagi, jadi langsung aja ke profesi di bidang energi terbarukan ini, karena menjadi salah satu pilihan profesi untuk masa depan yang lebih cerah. Nah terima kasih sudah menyaksikan Vokasi Kini di episode kali ini. Saksikan Vokasi Kini di episode selanjutnya. Vokasi kuat menguatkan Indonesia.